Kisah nyata horor pesugihan penjual bubur ayam di Yogyakarta, tumbal kehilangan teman kerja. Awal yang sederhana, di sebuah sudut kota Jogja, di mana suara keramaian dan aroma makanan bercampur menjadi satu, hiduplah Mas Anggara. Dia berusia 25 tahun dan dikenal sebagai pemuda yang penuh semangat, meskipun kehidupannya sederhana. Setiap pagi, dia bangun dengan harapan baru, mempersiapkan dagangannya berupa bubur ayam yang menjadi andalannya. Mas Anggara mencintai pekerjaannya, tetapi dia juga merindukan sesuatu Tuhan sehari-hari. Hari-harinya dihabiskan di pinggir jalan, menjajakan bubur ayam dengan senyuman yang tidak pernah pudar. Dia sering berdiri di bawah terik matahari, mengaduk-aduk bubur di dalam panci besar sambil menyapa pelanggan yang lewat. Suara tawanya bercampur dengan riuhnya pasar, menciptakan suasana yang hangat. Namun, di balik senyum itu, ada rasa gelisah yang menghantuinya. Mas Anggara merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton, dan dia ingin lebih dari sekadar menjalani hidup sehari-hari. Setiap sore, setelah menutup dagangannya, dia sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya, terutama Rio. Mereka akan berkumpul di tepi pantai, memainkan gitar dan bernyanyi lagu-lagu kesukaan mereka. Di sana, Mas Anggara merasa bebas. Laut yang berombak, angin yang berhembus lembut, dan alunan musik menciptakan momen-momen yang tak terlupakan. Namun, di sudut hatinya, ada kerinduan akan sesuatu yang lebih. Dia ingin meraih mimpi-mimpinya, tetapi jalan yang harus dilalui terasa panjang. Suatu malam, ketika mereka duduk di beranda rumah neneknya, Mas Anggara mendengar desas-desus tentang Bos Samsul. Sosok yang dikenal sebagai pedagang sukses di Jogja, selalu dikelilingi oleh uang dan barang-barang mewah. Mendengar cerita tentang Bos Samsul, rasa penasaran Mas Anggara semakin membara. Bagaimana mungkin seseorang bisa mendapatkan kekayaan seperti itu? Pikirnya, namun, ada juga rasa takut yang menggelayuti pikirannya. Dia tidak ingin terjerat dalam sesuatu yang tidak jelas. Di saat yang sama, kehidupan Mas Anggara terasa semakin berat. Meskipun dia berusaha keras dalam berjualan, penghasilannya tidak sebanding dengan biaya hidup yang semakin meningkat. Dia sering melihat teman-temannya yang lebih sukses, dan rasa cemburu mulai menggerogoti hatinya. Dia mulai berpikir, apakah ada cara lain untuk mendapatkan kekayaan tanpa harus berjuang keras. Suatu hari, Bos Samsul mendekatinya di tempat dagang. Mas Anggara, maukah kamu bergabung dengan saya? Saya punya tawaran menarik untukmu, ucap Bos Samsul dengan senyum meyakinkan. Mas Anggara merasa terkejut, tetapi juga tertarik. Tawaran itu seperti cahaya di ujung terowongan gelap. Namun, dia juga merasa ragu. Ada sesuatu dalam diri Bos Samsul yang terasa misterius, seolah-olah dia menyimpan rahasia besar. Mas Anggara kembali ke rumah sambil memikirkan tawaran itu. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa kesempatan ini bisa mengubah hidupnya. Dia memikirkan Rio, dan seketika, ide untuk membujuk sahabatnya muncul. Jika aku bisa meyakinkan Rio untuk ikut, mungkin ini bisa jadi jalan keluar, gumamnya dalam hati. Akhirnya, dengan keberanian yang menggebu, Mas Anggara mengajak Rio untuk berbicara dengan Bos Samsul. Ketika mereka bertemu, suasana terasa tegang. Bos Samsul menjelaskan tentang peluang bisnis yang bisa mereka raih bersama. Dia menggambarkan betapa suksesnya usaha jualan bubur ayam yang digarapnya. Kekayaan menanti kalian, asal mau berusaha, serunya. Mas Anggara dan Rio saling memandang, ada rasa harap yang bercampur dengan ketakutan. Namun, keinginan untuk keluar dari kesulitan mendorong mereka untuk menerima tawaran itu. Hari-hari berikutnya, Mas Anggara dan Rio mulai berjualan di bawah bimbingan Bos Samsul. Penjualan mereka meningkat pesat, dan Mas Anggara merasa ada sesuatu yang aneh, seolah ada kekuatan lain yang bekerja di balik semua ini. Dia tidak bisa menjelaskan, tetapi seiring dengan kenaikan penjualan, semakin mengganggu pikirannya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di malam yang tenang, saat menatap langit berbintang, Mas Anggara merasa ada sesuatu yang menunggunya. Dia tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Tetapi satu hal yang pasti,
Hidupnya tidak akan pernah sama setelah keputusan untuk bergabung dengan Bos Samsul. Disinilah semuanya dimulai, di mana rasa ingin tahu dan ambisi bertemu dengan kegelapan yang tak terduga. Tawaran yang menggiurkan. Seiring berjalannya waktu, Mas Anggara dan Rio semakin terlibat dalam bisnis yang dijalankan oleh Bos Samsul. Mereka merasa terpesona oleh kesuksesan yang datang dengan cepat, dan kehidupan mereka mulai berubah. Setiap malam, ketika mereka berjualan bubur ayam, tak jarang antrean pelanggan mengular, dan senyuman puas menghiasi wajah mereka. Mas Anggara merasakan kebanggaan yang belum pernah dia alami sebelumnya, tetapi di balik kebahagiaan itu, ada bayang-bayang keraguan yang terus mengganggu pikirannya. Bos Samsul, sosok yang karismatik, selalu hadir di tengah mereka, memberikan motivasi dan bimbingan. Dengan gaya bicara yang meyakinkan, dia menjelaskan strategi-strategi yang membuat penjualan mereka melesat. Kalian hanya perlu percaya pada proses ini, dan semua akan datang pada waktunya, katanya sambil tersenyum lebar. Mas Anggara dan Rio merasa beruntung bisa berada di bawah bimbingan seseorang yang sukses, tetapi di saat yang sama, mereka merasakan tekanan untuk terus memenuhi ekspektasi Bos Samsul. Suatu malam, setelah penjualan yang sukses, Bos Samsul mengajak mereka untuk berkumpul di tempat yang lebih tenang, di sebuah warung kopi yang biasa mereka kunjungi. Aroma kopi yang hangat dan suasana malam yang sejuk membuat mereka merasa nyaman. Namun, Mas Anggara merasakan kegelisahan yang tak tertahankan. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang akan dibicarakan Bos Samsul, dan itu bukan sekadar tentang bisnis. Anak-anak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, Bos Samsul mulai berbicara dengan nada serius. Kekayaan itu datang dengan pengorbanan. Untuk mencapai puncak, kalian harus siap melakukan apapun. Mas Anggara dan Rio saling berpandangan, perasaan cemas mulai menghampiri. Apa maksudnya, Bos? Tanya Rio, suaranya bergetar. Bos Samsul menjelaskan tentang praktik pesugihan yang selama ini dia jalankan. Dia bercerita bahwa untuk mendapatkan keberuntungan yang lebih besar, mereka perlu melakukan ritual tertentu. Ini bukan sekadar bisnis biasa. Ini adalah tentang menghubungkan diri dengan kekuatan yang lebih tinggi, katanya dengan tatapan yang tajam. Mas Anggara merasa tercekik oleh kata-kata itu. Bagaimana mungkin dia bisa terlibat dalam sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal gaib? Malam itu, Mas Anggara tidak bisa tidur. Pikiran tentang tawaran Bos Samsul berputar-putar di kepalanya. Dia tidak bisa membayangkan melakukan sesuatu yang melanggar norma, tetapi di sisi lain, keinginan untuk meraih sukses menggoda hatinya. Apakah ini jalan yang benar? Batinnya, dia mulai merasakan tekanan besar, terutama ketika Bos Samsul menekankan betapa pentingnya mereka terlibat dalam ritual tersebut. Keesokan harinya, saat berjualan, penjualan mereka kembali meningkat. Mas Anggara merasa bingung, apakah ini semua berkat kerja keras mereka atau ada campur tangan dari kekuatan lain. Dia mulai menyaksikan betapa banyak orang datang dan membeli bubur ayam mereka, lebih dari biasanya. Hal ini semakin memperkuat rasa penasaran sekaligus ketakutannya. Setelah beberapa hari, Mas Anggara akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Rio. Mereka duduk di tepi pantai, menghadap laut yang berombak. Rio, apa kamu percaya dengan semua yang dikatakan Bos Samsul? Tentang ritual dan pengorbanan, tanyanya. Rio terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepala. Aku tidak tahu, Anggara. Tapi kita sudah melihat hasilnya. Mungkin kita harus memberanikan diri untuk mencobanya, jawab Rio. Rasa takut dan harapan berbaur dalam diri mereka. Malam itu, mereka kembali menemui Bos Samsul dan menyatakan niat mereka untuk ikut serta dalam praktik pesugihan. Bos Samsul tersenyum lebar, seolah sudah menunggu keputusan itu. Bagus, kalian akan melihat betapa cepatnya kekayaan akan mengalir ke dalam hidup kalian, katanya. Mas Anggara merasa terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Dia tahu bahwa mereka akan melangkah ke dalam dunia yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Hari-hari berikutnya, mereka mulai mengikuti ritual yang diajarkan Bos Samsul. Setiap malam, mereka berkumpul di tempat yang sepi, di mana aura mistis terasa kental.
Ritual dimulai dengan menyusun sesaji yang terdiri dari makanan tertentu dan barang-barang yang dianggap memiliki nilai spiritual tinggi. Mas Anggara merasakan ketegangan dan ketidakpastian saat mengikuti setiap langkah ritual. Ada saat-saat di mana dia merasa ragu, tetapi suara hati kecilnya selalu mengatakan bahwa ini adalah jalan menuju impian yang selama ini dia cari. Dia berdoa agar semua ini membawa keberuntungan dan tidak menimbulkan konsekuensi yang buruk. Namun, di dalam dirinya, konflik batin terus berkecamuk. Dia mencintai sahabatnya, Rio, tetapi juga sangat menginginkan kesuksesan. Seiring waktu, penjualan mereka terus meningkat. Mas Anggara merasakan perasaan campur aduk, kebahagiaan karena sukses, tetapi juga rasa bersalah yang terus mengintai. Dia mulai merenungkan apakah semua ini sepadan dengan harga yang harus dibayar. Namun, keinginan untuk melihat hasil dan menikmati kesuksesan yang diimpikannya membuatnya terus maju, meskipun kegelapan semakin mendekat. Di tengah kesuksesan yang menggiurkan, Mas Anggara harus berhadapan dengan kenyataan bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi. Dia mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat, dan saat pandangannya tertuju pada Bos Samsul, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar yang mengendalikan semua ini. Keinginan untuk sukses telah membawa mereka ke ambang jurang yang berbahaya, dan Mas Anggara tidak tahu seberapa dalam dia akan terjatuh. Ritual dan penyesalan. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Mas Anggara dan Rio semakin terjerat dalam dunia pesugihan yang dijanjikan oleh Bos Samsul. Penjualan bubur ayam mereka terus meroket, mengundang perhatian banyak orang. Pelanggan datang berbondong-bondong, dan setiap malam, mereka menutup dagangan dengan perasaan puas. Namun, di balik kesuksesan itu, Mas Anggara merasakan bayang-bayang kegelapan yang semakin mendekat. Ritual-ritual yang mereka lakukan mulai menjadi bagian dari rutinitas malam mereka. Dalam setiap pertemuan, Mas Anggara merasakan suasana yang semakin mencekam. Bos Samsul memimpin ritual dengan hikmat, menjelaskan setiap langkah dengan penuh percaya diri. Kita harus berkomunikasi dengan kekuatan gaib yang akan memberikan kita keberuntungan, ujarnya dengan nada serius. Mas Anggara merasa tertekan, tetapi di sisi lain, keinginan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik memaksanya untuk tetap berpartisipasi. Suatu malam, saat mereka berkumpul di tempat yang sepi, suasana terasa berbeda. Angin bertiup kencang, dan suara dedaunan yang bergesekan menciptakan suasana yang mencekam. Bos Samsul mulai menyiapkan sesaji, makanan yang dianggap sakral dan barang-barang berharga. Kita akan melakukan ritual yang lebih besar malam ini, katanya sambil tersenyum misterius. Mas Anggara merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka menata sesaji di atas alas yang telah disiapkan, dan Bos Samsul mulai mengucapkan mantra. Mas Anggara dan Rio berdiri di sampingnya, merasakan getaran energi yang aneh. Saat mantra diucapkan, bayangan gelap tampak melintas di depan mata Mas Anggara. Dia merasa ketakutan, tetapi tidak bisa membatalkan ritual yang telah dimulai. Dalam hatinya, dia berdoa agar semua ini membawa keberuntungan dan tidak menimbulkan konsekuensi yang buruk. Setelah ritual selesai, mereka merasakan perubahan yang luar biasa. Penjualan mereka meningkat pesat, tetapi Mas Anggara juga merasakan ada yang tidak beres dalam dirinya. Dia mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. Wajah Rio yang ceria berubah menjadi murung, dan seringkali dia terbangun dengan keringat dingin. Ketika berbicara dengan Rio, Mas Anggara merasa ada sesuatu yang mengganjal. "Kamu baik-baik saja, Rio?" tanyanya dengan khawatir. Namun, Rio hanya menjawab dengan senyuman yang tampaknya dipaksakan. Ketika mereka melanjutkan ritual-ritual berikutnya, Mas Anggara mulai merasakan konflik batin yang semakin dalam. Dia tahu bahwa ada harga yang harus dibayar, tetapi keinginan untuk sukses membuatnya terus maju. Dalam beberapa kesempatan, dia mendengar bisikan aneh dari dalam dirinya. "Apa yang kamu lakukan ini benar? Apa kamu tidak mencintai sahabatmu?" Suara itu terus berulang, menambah beban di pundaknya. Puncaknya terjadi saat Bos Samsul mengumumkan bahwa mereka harus memilih seorang tumbal untuk ritual berikutnya.
Mas Anggara terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan sampai ke tahap ini. Siapa yang akan kita tumbalkan? Tanya Mas Anggara dengan suara bergetar. Bos Samsul menatap mereka dengan mata tajam. Kita perlu mengorbankan seseorang yang dekat dengan kita, agar kekuatan gaib memberikan lebih banyak berkah, ujarnya dengan tenang. Mas Anggara merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Ini tidak bisa terjadi, pikirnya. Dia tidak bisa membayangkan kehilangan Rio, sahabat yang selama ini menemaninya. Namun, saat melihat Bos Samsul yang semakin bersemangat, Mas Anggara merasakan ketidakberdayaan. Rasa cinta dan rasa bersalah bercampur aduk, membuatnya semakin bingung. Malam itu, saat mereka melakukan ritual, Mas Anggara merasa terjebak. Dia tidak bisa membatalkan semuanya, tetapi hatinya berteriak untuk melindungi Rio. Saat Bos Samsul memulai mantra, Mas Anggara merasa semakin tertekan. Dia menatap Rio yang berdiri di sampingnya, dan dalam hati, dia berdoa agar mereka tidak menjadi korban dari permainan ini. Ketika ritual selesai, Mas Anggara merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Semua yang mereka lakukan terasa tidak benar. Di tengah kesuksesan yang diraih, dia merasakan bahwa hidupnya semakin terjerat dalam jaring kegelapan. Dia mulai merenungkan apakah semua ini sepadan dengan harga yang harus dibayar. Rasa bersalah dan penyesalan mulai menghantuinya, seakan-akan membawanya ke jurang yang dalam. Keesokan harinya, penjualan mereka kembali meningkat, tetapi Mas Anggara tidak bisa merasakan kebahagiaan. Dia mulai merasa bahwa kekayaan yang didapatkan dengan cara ini tidak akan pernah memberikan kepuasan yang sejati. Di dalam dirinya, ada rasa takut yang semakin mendalam. Dia tahu bahwa semua ini akan berujung pada sesuatu yang menyakitkan. Di balik kesuksesan yang menggiurkan, Mas Anggara harus berhadapan dengan kenyataan bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi. Dia merasa terjebak dalam permainan yang tidak dia inginkan, dan saat pandangannya tertuju pada Bos Samsul, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar yang mengendalikan semua ini. Keinginan untuk sukses telah membawa mereka ke ambang jurang yang berbahaya, dan Mas Anggara tidak tahu seberapa dalam dia akan terjatuh. Dalam hatinya, dia tahu bahwa semua ini tidak akan berakhir baik, tetapi rasa takut dan ambisi membuatnya terpaksa melanjutkan perjalanan yang kelam ini. Karma yang tak terhindarkan. Semakin lama, kehidupan Mas Anggara dan Rio semakin terjerat dalam jaring kegelapan yang dibangun oleh praktik pesugihan. Penjualan bubur ayam mereka terus meningkat, tetapi di balik kesuksesan itu, ada rasa cemas yang tak kunjung surut. Mas Anggara merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Dia tahu bahwa mereka telah melangkah jauh ke dalam dunia yang tidak dapat dipahami sepenuhnya, dan segala sesuatu yang mereka lakukan memiliki konsekuensi yang mengerikan. Suatu malam, di bawah sinar bulan yang redup, Bos Samsul memanggil mereka untuk berkumpul. Saatnya untuk mengambil langkah besar, katanya dengan nada serius. Kita perlu melakukan ritual tumbal yang lebih besar agar kekuatan gaib bisa memberikan kita berkah yang melimpah. Mas Anggara merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa saatnya untuk memilih tumbal semakin dekat, dan ketakutannya semakin menjadi-jadi. Malam itu, suasana terasa mencekam. Mas Anggara dan Rio berkumpul di tempat yang sama di mana mereka sering melakukan ritual. Bos Samsul menjelaskan bahwa mereka harus memilih seseorang yang dekat dengan mereka. Ini adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai puncak, ujarnya. Mas Anggara merasa gemetar. Dalam hatinya, dia terus berdoa agar mereka tidak terjebak dalam situasi yang lebih buruk. Ketika ritual berlangsung, Mas Anggara merasakan aura yang aneh. Setiap mantra yang diucapkan Bos Samsul semakin membuatnya merasa tertekan. Dia menatap wajah Rio yang tampak tegang, dan hatinya bergetar. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi, pikirnya. Namun, keinginan untuk sukses dan rasa takut akan kehilangan semuanya mengikatnya dalam keputusasaan. Hari-hari berlalu, dan penjualan mereka kembali meroket. Namun, kebahagiaan itu terasa hampa. Mas Anggara sering terbangun di malam hari, terbayang wajah Rio yang ceria dan penuh harapan. Dia merasa bahwa mereka telah mengorbankan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar kekayaan.
Ketidaknyamanan itu semakin mengganggu pikirannya. Dia tidak bisa membiarkan sahabatnya menjadi tumbal. Suatu malam, saat mereka sedang beristirahat setelah penjualan yang sukses, Rio tiba-tiba berkata, "Anggara, aku merasa ada yang tidak beres. Sepertinya kita terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari kita." Mas Anggara tertegun. "Aku juga merasakannya, Rio. Tapi kita tidak bisa mundur sekarang," jawabnya dengan suara bergetar. Dalam benaknya, dia tahu bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Ketika mereka melanjutkan ritual-ritual berikutnya, Mas Anggara merasakan semakin mendalamnya konflik batin. Dia tidak bisa lagi menahan rasa bersalah yang menyelimuti hatinya. Dia mulai mempertanyakan semua yang mereka lakukan. Apakah ini benar? Apakah semua ini sepadan? Pikirnya. Dia merasa terjebak dalam jaring yang semakin mengikat, dan setiap keputusan yang diambilnya semakin membawanya ke jurang yang dalam. Puncaknya datang pada malam ketika Bos Samsul mengumumkan bahwa ritual tumbal harus segera dilakukan. "Kita harus memilih yang terbaik di antara kita," katanya dengan nada serius. Mas Anggara merasa panik, dan saat melihat Rio, dia tahu bahwa sahabatnya adalah pilihan paling mungkin. "Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi," batinnya. Dia berusaha mencari cara untuk menghentikan semua ini, tetapi keputusannya terasa semakin sulit. Ketika ritual terakhir dilakukan, suasana begitu mencekam. Bos Samsul memimpin dengan tegas, sementara Mas Anggara dan Rio berdiri di sampingnya, merasakan ketegangan yang tak tertahankan. Saat mantra diucapkan, Mas Anggara merasakan sesuatu yang aneh. Seolah ada kekuatan yang menyelimuti mereka, dan saat itu, bayangan gelap melintas di depan matanya. Dalam kebingungan, dia berdoa agar semua ini tidak berakhir dengan tragis. Akhirnya, saat ritual mencapai puncaknya, nasib Rio terancam. Mas Anggara merasakan kepanikan melanda dirinya. "Aku tidak bisa membiarkan sahabatku menjadi tumbal," teriaknya. Dia berusaha melawan, tetapi Bos Samsul menahannya. "Ini bukan pilihan. Kita sudah terjebak dalam kesepakatan ini." Suara Bos Samsul menggema, membuatnya semakin tertekan. Namun, saat itulah karma mulai beraksi. Tiba-tiba, suara oman yang mengerikan terdengar, dan angin kencang berhembus. Mas Anggara melihat bayangan hitam melayang, seolah-olah kekuatan gaib yang mereka panggil telah bangkit. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi kacau. Mas Anggara dan Rio berusaha melarikan diri, tetapi kegelapan sudah menguasai tempat itu. Dalam kekacauan, Rio terjatuh. Mas Anggara berlari menuju sahabatnya, tetapi semua terasa terlambat. Dia melihat Rio terjebak dalam bayangan gelap yang mengerikan. "Rio, tidak!" teriak Mas Anggara, tetapi suaranya tenggelam dalam hiruk-pikuk yang mencekam. Dalam sekejap, bayangan itu menyapu Rio, dan Mas Anggara merasakan kehampaan yang mendalam. Semua harapan dan kebahagiaan yang pernah mereka impikan kini hancur berantakan. Kekayaan yang mereka raih dalam sekejap menjadi kutukan. Mas Anggara terpuruk dalam kesedihan dan penyesalan. Dia menyadari bahwa semua yang mereka lakukan telah membawa mereka pada jalan yang keliru. Dalam keheningan malam, dia berdiri di tepi pantai, mengenang sahabatnya yang hilang. Air mata mengalir di pipinya saat dia memahami bahwa kekayaan yang diraih dengan cara yang salah tidak akan pernah memberikan kebahagiaan sejati. Dengan hati yang hancur, Mas Anggara merasakan bahwa karma telah datang menjemput. Dia tidak bisa lagi melarikan diri dari kenyataan bahwa tindakan mereka telah mengubah segalanya. Dalam kesedihan yang mendalam, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa memperbaiki semua yang telah terjadi. Pesugihan dan semua impian yang menyertainya kini hanya menyisakan penyesalan yang abadi. Akhir yang tragis. Hari-hari setelah kehilangan Rio adalah masa-masa gelap bagi Mas Anggara. Dia terpuruk dalam kesedihan yang mendalam, merasakan kehampaan yang tak terhingga. Semua yang pernah dia impikan sekarang terasa hampa dan tidak berarti. Penjualan bubur ayam yang terus meningkat tampaknya tidak memberi arti apa-apa lagi. Setiap kali dia melihat pelanggan yang datang, hatinya terasa semakin berat. Dia teringat senyuman Rio, sahabat yang selalu ada di sampingnya, dan rasa penyesalan menghantui setiap langkahnya.
Bos Samsul, yang sebelumnya tampak kuat dan penuh percaya diri, kini terlihat lemah dan putus asa. Kesuksesan yang dijanjikan oleh praktik pesugihan itu berubah menjadi kutukan. Bisnis yang dulunya menguntungkan kini mengalami kemunduran drastis. Pelanggan mulai menghindari warung mereka, dan Mas Anggara merasakan bahwa karma telah datang untuk menuntut pembayaran atas tindakan mereka. Setiap malam, dia terbangun dengan keringat dingin, terbayang wajah Rio yang tersenyum, seolah mengingatkan bahwa semua ini tidak seharusnya terjadi. Suatu sore, Mas Anggara duduk sendirian di pantai, mengenang momen-momen indah bersama Rio. Dia merasa terasing dari dunia, seakan semua orang di sekitarnya tidak memahami beban yang dia tanggung. Air laut berombak, menciptakan suara yang menenangkan, tetapi dalam hatinya, semua itu terasa kosong. Dia mulai mempertanyakan setiap keputusan yang pernah dia buat. Apa yang telah aku lakukan? Apakah semua ini sepadan dengan harga yang harus dibayar? Tanyanya pada diri sendiri. Ketika Mas Anggara kembali ke kehidupan sehari-hari, dia berusaha berjualan lagi, tetapi semua terasa tidak sama. Pelanggan yang dulu antusias kini berbalik arah. Setiap kali dia menjual bubur, dia merasa seperti menjual ilusi. Dia tidak bisa lagi menikmati apa yang dia lakukan. Rasa bersalah menggerogoti dirinya, dan dia merasa tidak layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Suatu malam, saat dia beristirahat di beranda rumah neneknya, Mas Anggara mendengar suara angin berbisik. Suara itu seolah membawa pesan, mengingatkannya akan kebangkitan Rio yang takkan pernah terjadi. Dia merasa terjebak dalam siklus penyesalan yang tidak ada ujungnya. Aku seharusnya melindunginya, pikirnya dengan hati yang penuh luka. Dia tidak bisa menghapus kenangan indah yang telah terbang. Beberapa minggu kemudian, Mas Anggara mendengar kabar bahwa Bos Samsul mengalami nasib yang sama. Bisnisnya hancur, dan dia ditinggalkan oleh semua orang yang pernah bekerja dengannya. Mas Anggara merasa sedikit lega, tetapi di sisi lain, dia juga merasakan ketidakadilan. Karma tidak hanya menghukum satu orang, batinnya. Dia menyadari bahwa semua pihak yang terlibat dalam praktik pesugihan itu harus membayar harga yang mahal. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Mas Anggara memutuskan untuk melakukan ritual terakhir. Dia ingin mengakhiri semua ini, melepaskan semua beban yang ada dalam dirinya. Dia pergi ke tempat di mana mereka biasa melakukan ritual, membawa sesaji sederhana berupa bubur ayam dan sedikit uang. Dalam hati, dia berdoa untuk mendapatkan pengampunan, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk Rio. Saat dia mengucapkan mantra, suasana menjadi tenang. Angin berhembus lembut, seolah-olah alam merespons doanya. Mas Anggara merasakan ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia berharap bahwa ini adalah cara untuk memohon agar semua yang telah terjadi dapat dimaafkan. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa penyesalan akan selalu ada. Setelah ritual, Mas Anggara merasa ada yang berubah. Dia merasakan kelegaan, tetapi juga kesedihan mendalam. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan waktu, dan semua yang telah hilang tidak akan pernah kembali. Dia kini terjebak dalam penyesalan yang abadi, sebuah pelajaran berharga tentang konsekuensi dari tindakan yang diambil tanpa berpikir. Akhir cerita ini membawa Mas Anggara pada kesadaran bahwa kekayaan yang diraih dengan cara yang salah tidak akan pernah memberikan kebahagiaan sejati. Dia berdiri di tepi pantai, mengenang sahabatnya yang hilang dan semua yang telah terjadi. Dalam kesedihan yang mendalam, dia menyadari bahwa hidup harus dijalani dengan cara yang benar. Meskipun itu mungkin tidak selalu mudah, pesugihan dan semua impian yang menyertainya kini hanya menyisakan penyesalan yang abadi. Dan dia tahu bahwa jalan menuju kebahagiaan harus ditempuh dengan kejujuran dan integritas. Dengan air mata di pipi, Mas Anggara mengangkat wajahnya ke langit, berjanji untuk menjalani hidup yang lebih baik, meskipun tanpa sahabat yang selalu ada di sampingnya. Dia tahu, meskipun tidak ada lagi jalan untuk kembali, dia harus melanjutkan hidupnya dengan harapan akan masa depan yang lebih cerah.